Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran fisika kali ini. Pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sekarang Ibu minta kalian untuk mengeluarkan selembar kertas dan juga pulpen kalian. Lalu tulis di kertas kalian nama dan juga nomor absen kalian masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai gerak lurus. Nah, sekarang Ibu akan bacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Ini merupakan tujuan pembelajaran dari materi gerak lurus. Yang pertama adalah menganalisis konsep gerak lurus. Yang kedua, mengidentifikasi benda-benda yang bergerak lurus. Yang ketiga, menjelaskan jarak tempuh benda yang sedang bergerak. Yang keempat adalah menjelaskan perpindahan dari benda yang bergerak. Yang kelima adalah menganalisis perbedaan perpindahan dan jarak tempuh benda. Nah, hampir setiap saat kita melihat benda-benda bergerak. Bahkan kita sendiri melakukan gerakan. Seperti contohnya kita dapat melihat daun yang berjatuhan dari atas pohon, atau kita melihat motor yang bergerak di jalan raya, atau kita dapat melihat orang berlalu lalang di pasar. Bahkan bumi yang kita tempati ini sekarang sedang bergerak atau disebut dengan berotasi. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, sekarang Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan apa itu gerak menurut pendapat kalian masing-masing. Tulis jawaban kalian di Q1. Nah, kita sekarang masuk ke dalam materi gerak lurus. Tetapi kita artikan dulu gerak itu apa sih? Nah, sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda dalam selang waktu tertentu berubah terhadap suatu titik acuan yang dianggap diam. Nah, titik acuan atau koordinat benda dianggap diam terhadap kedudukan benda tersebut jika koordinat selalu tetap meskipun ada perubahan waktu. Jadi di sini gerak itu adalah jika suatu benda berubah posisi dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, itu disebut sebagai gerak. Pengertian benda dan pengertian diam dan bergerak adalah relatif. Mungkin saja posisi suatu benda diam terhadap suatu titik acuan, tetapi terhadap titik acuan lain benda itu dikatakan bergerak. Misalnya, seseorang yang mengendarai sepeda motor kalau menggunakan titik acuan motor, maka orang tersebut dianggap diam terhadap motor karena orang tersebut hanya duduk diam di atas motor. Akan tetapi bila titik acuannya adalah seseorang yang berada di pinggir jalan, maka orang tersebut yang sedang mengendarai motor melihat orang yang di atas motor bergerak terhadap kita yang berada di trotoar. Jadi kesimpulannya adalah gerak lurus itu adalah jika suatu benda bergerak dari posisi awal hingga posisi akhir dengan koordinat gerak yang lurus atau tidak berbelok. Nah, setelah mendengar materi mengenai gerak lurus, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan 3 buah contoh dari gerak lurus di Q2.
Sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran jarak dan perpindahan. Jadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah gerak benda. Nah, jarak itu merupakan besaran skalar. Mengapa disebut besaran skalar? Karena jarak itu tidak memperhatikan arah dari gerak bendanya tersebut. Yang diperhatikan hanya panjang lintasannya. Seperti misalnya, kamu berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nah, jaraknya itu adalah panjang lintasan dari rumahmu ke sekolahmu tanpa memperhatikan kamu berbelok kanan atau berbelok kiri atau lurus. Seperti itu. Selanjutnya, perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari keadaan awal dan keadaan akhir dengan perhatikan arah gerak benda. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Karena mengapa perpindahan merupakan besaran vektor? Karena perpindahan tersebut memperhatikan arah gerak dari bendanya sendiri. Nah, sekarang kita lihat perpindahan itu terdapat dua macam, yaitu perpindahan pada sumbu positif dan perpindahan pada sumbu negatif. Nah, perpindahan pada sumbu positif ini yaitu di mana misalnya Budi bergerak dari arah negatif 1 menuju ke arah 3. Jadi bergeraknya itu dari posisi negatif menuju posisi positif. Nah, sedangkan kalau perpindahan sumbu negatif itu sebaliknya, di mana Budi bergerak dari titik 1 menuju ke titik negatif 4. Seperti itu. Ini merupakan contoh dari materi jarak dan perpindahan. Jadi misalnya Budi berjalan dari titik A ke titik B sejauh 4 meter. Sedangkan lalu Budi berjalan dari titik B ke titik C sejauh 3 meter. Nah, kita dapat hitung jaraknya adalah karena jarak itu pengertiannya adalah panjang lintasan, sehingga dapat kita hitung 4 meter ditambah 3 meter sehingga hasilnya 7 meter. Sedangkan perpindahan itu sendiri adalah itu sama dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi ini ditambahkan ke sini. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan jawabannya akar 100 atau kok 100? Maaf. Maksudnya akar 25. Atau jika diakarkan maka hasilnya adalah menjadi 5 meter. Maka ini 5 meter. Maka jaraknya adalah 7 meter dari sini ke sini. Sedangkan perpindahan dari Budi adalah 5 meter. Begitu. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan 3 contoh dari jarak dan 3 contoh dari perpindahan. Tulis di Q3. Ibu beri waktu 3 menit ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelajuan dan kecepatan.
dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menyamakan apa itu kelajuan dan kecepatan. Padahal mereka itu berbeda walaupun lambang dari kelajuan dan kecepatan sendiri itu adalah V. Nah, di sini kelajuan itu merupakan besaran skalar. Jadi, kelajuan ini tidak memperhatikan adanya arah dari benda. Nah, kelajuan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Seperti contohnya, kamu mengendarai motor dari rumahmu dalam waktu 1 jam menuju ke sekolah, dan jarak dari rumahmu ke sekolah adalah 35 km, sehingga kelajuan dari motor itu sendiri adalah 35 km per jam. Nah, sekarang kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang mana kecepatan ini memperhitungkan adanya gerak. Nah, kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Seperti contohnya, sebuah pesawat yang meninggalkan Bandara Husein Sastra Negara di Bandung dengan kecepatan 250 km per jam ke arah timur menuju Semarang. Nah, ini terdapat arahnya, yaitu dari Bandung ke arah timur, yaitu ke Semarang. Nah, dalam materi kelajuan dan kecepatan itu dikenal ada istilah kelajuan dan kecepatan rata-rata, di mana kelajuan dan kecepatan rata-rata itu diperoleh dari jarak yang ditempuh benda dibagi dengan waktu tempuhnya, sehingga secara matematis di kelajuan itu atau kelajuan rata-rata dituliskan ke dalam persamaan kelajuan rata-rata sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh, atau V bar sama dengan S per T. Sedangkan untuk perpindahan rata-rata sendiri adalah perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di sini secara matematis ditulis dengan V bar sama dengan delta X per delta T. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai percepatan atau yang dilambangkan dengan A kecil. Nah, di sini percepatan merupakan besaran vektor karena percepatan ini memperhitungkan adanya arah dari gerak. Nah, terus percepatan menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, di sini percepatan sebuah benda ditentukan dengan membandingkan perubahan kecepatan benda tersebut terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan kecepatan itu sendiri. Jadi, secara matematis dapat dituliskan sebagai percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, atau A sama dengan delta V per delta T. Nah, ini merupakan contoh soal dari kelajuan dan juga kecepatan. Diketahui
Aisyah bergerak atau berjalan dari titik A menuju ke titik B dengan jarak yaitu 5 meter. Selanjutnya dia berjalan dari titik A ke titik B itu selama waktunya 10 second. Nah, perpindahan yang dilakukan oleh Aisyah sendiri adalah 5 meter. Nah, sekarang hitung, ditanyakan kelajuan dan juga kecepatan. Nah, jawab. Kelajuannya adalah, karena kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu, maka kelajuannya adalah 5 dibagi dengan 10 sama dengan 0,5 meter per second. Sedangkan kecepatannya adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuh, di mana 5 dibagi dengan 10 sama dengan 0,5 meter per second. Seperti itu. Nah, sekarang untuk Q4, Ibu minta kalian untuk menuliskan contoh dari kelajuan 3 buah contoh dan juga kecepatan 3 buah contoh. Ditulis di kertas kalian pada Q4. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran telah selesai. Sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tulis di Q5. Apakah kalian sudah selesai menuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Jika sudah, sekarang Ibu minta kepada 3 orang untuk membacakan kesimpulan apa yang telah kalian tuliskan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Ibu minta kalian untuk membaca materi mengenai gerak lurus beraturan. Sekian dari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Maaf apabila Ibu terdapat banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.